lehon tu haki terlobi asi-asini marhiti anaki jaloma puji aki Yesus si paruai oi abomo tu surgoi maridah sangaponi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Rabu 14 April 2021, diambil dari Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, perkara besar akan Allah perbuat bagi hidup orang yang bergantung kepada Dia. Allah datang sebagai Raja yang berdaulat dan berkuasa atas dunia miliknya. Karena Dialah yang menjadikannya. Sungguh kedatangannya, kehadirannya di tengah-tengah bumi ini sangat menggetarkan seisi bumi ini. Alam sendiri tidak berdaya di hadapannya. Semua bangsa yang menolak Allah dan yang menyembah berhala-berhala akan mengalami masalah besar. Dan semua yang mereka kerjakan akan sia-sia dan pada akhirnya akan tertunduk malu di hadapan Allah. Sebaliknya, semua orang benar yang mau dituntun oleh firman Tuhan dan taat kepada Allah akan bergembira menyambut kedatangan Allah Raja bumi ini. Di mana Sang Raja Allah itu, Dia akan datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Semua orang yang taat dan tunduk pada aturan dan firman Tuhan akan dipelihara dan akan dipuaskan. Dan mereka akan dilepaskan dari tangan orang-orang fasik. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu berkuasa dan berdaulat atas dunia miliknya ini. Namun begitu banyak orang yang sombong dan bodoh yang mencoba menantang Allah. Mereka berpikiran bahwa orang-orang yang taat akan hukum dan perintah Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mau dimangsa. Sehingga mereka menindas yang taat kepada Tuhan. Mereka difitnah, dianiaya, dan pada saat mereka minta tolong, mereka tidak peduli. Mereka tidak tahu bahwa ada raja yang mau membela orang-orang yang ditindas tersebut. Kebesaran dan kekuasaan serta kekuatan Allah itu harus kita percayai. Sehingga kita tahu dengan pasti bahwa ada waktunya setiap orang yang setia pada firman Tuhan akan mengalami pembebasan sepenuhnya. Pembebasan yang telah dilakukan Allah kepada mereka ialah Ia memulihkan keadaan Sion, di mana pada saat itu orang-orang yang menyembah dewa-dewa mereka
menindas umat Allah. Di sini kita lihat Allah mau melepaskan Sion yang sudah ditindas oleh orang-orang yang menentang Allah. Dan Allah akan membersihkan dengan kekuatannya sendiri. Dan itu semua terjadi oleh kekuatan Allah sendiri. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa Allah itu hidup dinamis. Allah tidak mau pasif atau tinggal diam melihat umatnya yang menderita. Perkara besar yang akan diperbuat Tuhan membuat orang percaya bersembah sujud dan mereka akan merasakan sukacita. Mereka akan bergembira ria. Sementara orang yang jahat akan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Untuk itu tetaplah berpengharapan kepada Tuhan di dalam pergumulanmu. Dan Tuhan akan melakukan perkara besar, mengubahnya menjadi sukacita di dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi yang indah ini. Di mana Tuhan berkuasa untuk melindungi orang-orang yang setia kepadamu. Berkatilah firman-Mu menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap bergantung kepada Tuhan di segala perjalanan hidup kami. Bapa di surga, di pagi yang indah ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Dari anak-anak hingga orang dewasa maupun orang tua hingga lansia. Kiranya Tuhan berkati menjadi saluran berkat-Mu. Dan apapun yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Berkati obat yang mereka pakai, dan juga dokter dan para medis yang menangani mereka, sehingga mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Dan di hari-hari yang akan datang, mereka bersaksi bahwa sesungguhnya kesembuhan yang mereka miliki bersumber dari Tuhan. Begitu juga di dalam satu hari ini, kiranya Tuhan beserta kami, juga sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Dan hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.